Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Baik Ibu. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Mbak Intan? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Tadi ada jam mata pelajaran Mbak Intan? Ada Ibu. Jam mata pelajarannya siapa kalau boleh tahu? Ibu Sina Ibu. Oh alah, sudah izin kalau mau kesini? Tidak Ibu, tadi Ibu Sina ada rapat tiba-tiba. Tapi beliau sudah memberikan tugas kelompok dan kelompok saya sudah menyelesaikannya. Walah, bagus kalau begitu. Ibu mengapresiasi bahwa kelompoknya Mbak Intan itu sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Iya Ibu. Loh, kok wajahnya murung begitu? Ada yang ingin Mbak Intan ceritakan ke Ibu? Mbak Intan nggak perlu khawatir karena dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apa yang Mbak Intan ceritakan pasti aman. Sebenarnya begini Bu, tadi saya sedikit cekcok dengan teman saya karena perihal tugas tadi. Dia tidak mau bekerja sama, padahal tugasnya berkelompok Bu. Ibu memahami kegelisahannya Mbak Intan saat ini. Sebenarnya saya ingin menegurnya, tapi saya malas berdebat Bu. Jadi Mbak Intan ini tidak ingin menegurnya karena khawatir masalahnya akan semakin panjang. Seperti itu Mbak? Iya begitu Bu. Sepertinya Mbak Intan ini orangnya tidak suka keributan. Iya begitulah yang saya rasakan. Baik. Pada intinya Mbak Intan ini tidak ingin menjadi pusat perhatian publik. Iya Ibu. Apakah Mbak Intan merasa tertekan setiap kali berada di situasi seperti itu? Iya. Oleh karena itu saya kesini untuk meminta saran kepada Ibu. Bagus Mbak Intan membicarakan hal itu, tapi perlu diketahui bahwa sebentar lagi Isoma. Jadi waktu kita terbatas 30 menit. Jadi mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin ya. Iya, benarnya saya tadi sedikit menyinggung sifatnya Bu. Oh begitu ya, lalu bagaimana? Coba Mbak Intan ceritakan bagaimana perasaannya Mbak Intan saat menyinggung sikapnya tadi. Saya jujur terus terang malas jika berkelompok dengannya, karena dia tidak ikut mengerjakan dan menurutnya semuanya sudah ada di buku. Padahal kan tugasnya saling bertukar pikiran, tapi dia hanya diam saja dan mengandalkan orang lain. Saya terkadang juga kesal sendiri Ibu. Jangan merasa kesal sendiri Mbak Intan, karena Ibu paham betul apa yang Mbak Intan rasakan. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Mbak Intan ini mempunyai kesulitan menegur temannya yang tidak mengerjakan tugas kelompok. Baik, tadi yang pertama ada beberapa tips atau cara agar Mbak Intan bisa menegurnya. Yang pertama, Mbak Intan itu harus bisa mengatakan dengan tegas. Bagaimana caranya Ibu? Saya sendiri masih ragu untuk melakukannya. Oke, sekarang kita bisa menggunakan teknik kursi kosong, yang mana kursi kosong ini Mbak Intan harus memperagakan di situasi underdog atau top dog. Apa itu underdog? Underdog itu yaitu situasi yang Mbak Intan itu tidak bisa berkutik, yang tidak bisa mengungkapkan apa yang Mbak Intan ingin ucapkan dengan tegas. Sedangkan top dog kebalikannya, Mbak Intan bisa mengatakannya dengan tegas dan penuh percaya diri. Sudah siap Mbak Intan? Sudah. Oke, bayangkan kursi kosong yang di depan Mbak Intan ini adalah temannya Mbak Intan. Yang pertama Ibu mau Mbak Intan itu berada di situasi underdog, mana Mbak Intan itu tidak bisa berkutik. Coba bayangkan di depan kursi kosong ini, itu temannya Mbak Intan yang tidak ikut mengerjakan ketika ada tugas kelompok. Bagaimana sikapnya Mbak Intan di situasi underdog? Oke, hela nafas ya Mbak Intan. Ya. Oke, sekarang coba di top dog. Kamu seharusnya ikut dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Kamu jangan selalu mengandalkan orang lain untuk mengerjakan tugas kelompok. Yang seharusnya kamu juga ikut bertukar pikiran dengan kami. Oke, bagus Mbak Intan. Nah, itu bisa kan ya? Ya. Oke, bagus. Jadi Ibu harap kedepannya Mbak Intan bisa
mengatakannya dengan tegas jika apabila berada di situasi seperti itu lagi. Baik, karena waktunya sudah habis dan sudah hampir mau bel isoma, maka mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Dan bisa kita lanjutkan jika Mbak Intan ada yang ingin didiskusikan lagi. Itu ya. Iya. Kalau begitu saya pamit Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya.